Saudaraku ini lagi membahas tentang pembangunan antara blok C, blok B, penanganan banjir. Bu Anje terus makan lagi terus diurus para punggawa, Pak RW sama tokoh masyarakat. Nah ini kita ikutin aja nggak apa-apa. Monggo Pak lanjut Pak, kalau tak ngrungokne mawon. Jadi ini kita ya sharing aja monggo. Tadi seandainya kok bener meterannya tadi 1 meter 1 meter, nanti saya mau minggu, mending saya lempar di blok B, dilurusin sesuai yang kemarin saya usulkan. Memang saya juga pas baikun tadi itu sama blok C, blok B. Nah makanya saya terpikir waduh dimintain tanda tangan juga. Ya taruhlah tadi tetap kok itu sama 100-100, mudah-mudahan enggak. Itu kalau memang sama 100 saya minta izin Pak Jumiko, itu yang C saya pindahin ke blok B karena lebih prioritas yang blok B. Nah setelah ini selesai nanti saya minta bantuan ya, ini masuknya udah di forum RW. Jadi saya ngomong, Pak itu ada pipa air PDAM Mega Mustika itu besar, itu kan di tengah kota Kemana. Pak nanti aku minta tolong itu dikomunikasikan dengan pihak PAM. Jadi nanti sebelum itu proyek jalan itu dia itu bisa dinaikin ya, jadi jangan ngalangin si saluran air drainase itu siap. Makanya tak sampaikan jadi ini nanti udah tugas lah yang mau bikin. Makanya kemarin gini Pak, siap. Jadi saya sempat ngobrol dengan Pak Niko. Mungkin kalau kita bicara, kita tahu deadline-nya hari apa, biasanya kan kita lebih enak kan gitu. Jadi emang PDAM pun pengerjaannya, Oh iya, karena kan kita sudah laporan PDAM, kan namanya janji pemerintah kan, kadang kan, nah itu kata Pak De, akhir tahun atau awal tahun 2026 kan. betul, ini masukan bagus. Jadi itu nanti dia udah tanggal, Pak. Seandainya nanti proyek mau dikerjakan, langsung saya informasi. Jadi sini langsung info yang BDAM. Jadi nyambung, benar. Jadi saya tambahkan nih Pak, kemarin dari orang BDAM, Pak Bagus ya, yang bosnya, Iya, itu udah ke rumah saya. alhamdulillah. Ya memang saya telepon, datang ke rumah sama Pak Budi, ya ngobrol masalah penanganan ini karena memang udah saya info sebelumnya. Waktu saya undang rapat antara warga blok B, blok C itu, mereka juga saya undang. Oh iya. Cuman karena saya undangnya mendadak, mereka ada acara sehingga nggak bisa datang. Akhirnya hari Sabtu kemarin mereka berdua datang ke rumah Pak Bagus dan Pak Edi. Ya saya jelasin terkait dengan rencana pembangunan drainase ini itu. Nah nanti dari pihak PAM nanti pada saat pembangunan itu akan dimulai, mereka akan mengikuti, akan memonitor Berarti di lapangan. ngonek ini. Iya, siap. Jadi mereka nanti akan ada tim yang akan melakukan pengawalan lah gitu. Ketika beko itu udah mulai ngeruk, nah itu jangan sampai ada pipa PAM yang pecah, Ya. senggol gitu. Akhirnya ya kemarin saya udah sampai dijelasin secara teknis sampai detailnya Iya. itu pipa PAM yang dari perapatan mengarah ke jembatan kali itu nanti juga sudah titik-titiknya itu mereka udah di ini nanti udah mereka kan tahu lah gitu ya petanya itu. Nanti dari jembatan mengarah ke blok C ke dalam itu juga nanti mereka sudah dipetain lah gitu, dipetakan. Ya cuman yang kemarin itu nanti masih akan dipertimbangkan itu adalah apakah pipa, karena pipa Malang nih. Iya, Malang. Malang nyebrang lah gitu. Iya. Nah itu nanti akan diatasin dan di atas gitu, atau nanti dibawahin lewat bawah gitu nanti. Nah itu nanti mereka nanti masih akan mendiskusikan di internal. Jadi ya terus ada juga masukan
tentukan kemarin itu kalau pipa yang misalnya itu melintang tadi itu, nah nanti pada saat pemasangan unit itu, nah nanti ada jeda gitu. Jadi pipa itu nanti akan tetap malang gitu. Cuman memang posisinya mungkin agak tinggi supaya nanti dia nggak nyangkut ke nyangkut sampah ya. Gitu. Nah nanti dari kan ada jeda nih antara unit yang satu dengan satu lagi terus ada pipa. Nah itu nanti di antara itu akan dipakai semen sendiri nanti gitu. Nah itu nanti masih ada pembahasan di internal apakah nanti. Jadi tapi intinya sih mereka sudah siap, sudah tahu itu. Jadi nanti mereka akan pada saat pelaksanaan akan ada orang yang mengawal dari pihak PAM untuk mengantisipasi agar tidak jadi pipa itu pecah gitu. Karena kalau ada pipa pecah ya mungkin dampaknya tetap ke masyarakat juga ya, yang konsumen yang itu pasti akan terdampak. Ya mereka sih nanti minta diinformasikan kapan nanti pelaksanaannya, nanti minta saya untuk diinformasiin gitu. Kemarin udah diskusi seperti itu Pak. Jadi intinya sudah tahu, tinggal nanti kita menunggu eksekusi dari pemerintah itu kapan. Jadi ini saya ya bahagia kabar ini karena benar dengan kita koordinasi, kita tanggulangi bersama-sama, semuanya itu akan berjalan lancar dan cepat penanggulangan. Makanya tadi orang pemerintah pun nggak akan gegabah. Oh saya berani bulan ini, dia nggak berani. Kapan dia berusaha. Memang deadline dia itu, ya deadline baik. Kalau bisa maju lebih bagus. Ya kayak sama lah kita laporan tanah kan ibarat gitu. Jadi ya berapa? Kalau yang dia kan juga cerita kalau misalnya ya pipa yang ke rumah-rumah kan kecil tuh, itu gampang istilahnya menangani. Ini besar tahu saya itu tinggal nanti orang paling nanti dia lagi dibelokin ini kan dia masih ada spare kan pipa-pipa. Intinya harapan kita itu penanggulangan dia tadi ya, walaupun agak di atas itu jangan sampai air lewat itu masih sampahnya itu bermasalah. Nah itu nanti yang masih tadi nanti akan mereka dibahas apakah lewat bawah. Saya setuju itu pemikiran itu bagus. Atau nanti kalau lewat atas Yudit kemungkinan kan ya ganggu pasti kan gitu kan nongol takutnya gitu. Kemungkinan sih teman-teman nanti kalau tadi info ada jeda itu saya paham. Dia mau lewat bawah pun bisa dikerjain dulu, baru nanti dipasang di situ. Jadi nanti itu sudah mereka nanti sudah antisipasi. Saya senang kalau ketemu orang-orang profesionalnya. Memang begitu benar. Iya. Ini info-info baru. Jadi makanya karena kemarin kan saya juga berpikir Pak De, ini kan di jalan utama. Di jalan utama itu tentu banyak pipa-pipa air yang pipa pam yang besar kan, istilahnya pipa primer lah gitu kan. Ya itu makanya begitu saya undang warga untuk rapat, terus saya undang langsung mereka pakai besar. Nah ternyata nggak bisa. Begitu saya kasih tahu dalam itu rumah hari Sabtu mulanya itu datang nyari rumah saya, datang alhamdulillah jadi ketemu ceritain ya mereka sudah karena dia punya peta lokasinya titik-titiknya ya nanti mereka akan mengantisipasi itu seperti itu tadi. Jadi saya pun baru tahu ternyata punya PT itu bukannya PT ecek-ecek. PT Toyo itu. Iya, PT Toyo Sinar. Dia bahkan pengembangan daerah Bekasi, daerah sama pengembangannya. Kalau terkait masalah PAM juga sama. Banyak yang komplain. Yang mungkin terkait masalah kualitas Pak. Nanti PR kita ke depan lagi. Makanya ini tahapannya ini nanti terus ya kayak tadi yang TPU kelar, bahkan dia Pak, saya siap. Alhamdulillah ya Allah, mau yang lain-lain lagi itu. Saya siap. Bahkan kita nyari orang-orang yang seperti itu. Intinya kita tetap koordinasi. Tetap. Jangan selonong-selonong enggak, itu tetap. Makanya
saya ya Allah di Mustika Raya ini bisa bersatu padu, indah sekali, menghasilkan apapun akan lebih enak. Bahkan maaf, nanti Oktober kita nambah lagi GSG-nya, subhanallah Mustika. RW 7. Betul, perumahan lain pada ngiri pengen dapat satu aja. Oh, itu susah. Kita udah 3 mau dapat 4. Bahkan jujur saya tadinya itu juga pengen yang ini yang dekat masjid. Apakah geser ke yang sampai gunung itu, nanti yang ini parkiran apa itu teknis lah, sampai udah pengamen-pengamen. Tiba-tiba udah nongol di sono, ya udah jeda dulu lah. Nanti sambil jalan ke depan harus bagaimana itu. Yang penting sekarang kita PR yang urgent ini kan penanggulangan banjir. Setelah ini banjir ini itu nanti dikerjakan, kita PR ya jalan. Siap. Jalan karena apa? Jalan ini paling rendah ini yang di Tubing. Tubing Patok itu paling rendah. Jadi jalan dari sono ini turun ke sini, ini turun gitu loh. Gitu. Nah ini PR jalan. Terus alhamdulillah lagi jalan utama kan yang tadinya janji tahun 2026 bahkan udah diukur. Mudah-mudahan di Oktober dieksekusi. Itu saya ya Allah bersyukur lagi itu. Itu jalur utama. Nah terus yang PR kita lagi yang air dari atas, mudah-mudahan juga kita doakan proyek jalan depan itu lanjut lagi sehingga itu cepat terkendali, kan itu langsung pasang yudit. Setelah air ngalir kan harus buang kemana itu PR-nya pemerintah, jadi nggak ngalir ke Blok B lagi. Kalau kemarin sih saya ngobrol dengan Pak Lurah, Pak Ade. Ya emang kalau kita bicara lokasi di sana, itu kalau Cirende nggak bisa Pak, karena posisinya itu lebih atas jalan. Gitu. Yang kiri ini ya, kecuali emang buangan dari Kedondong itu emang pasti melalui saluran yang jalan itu. Nanti kan Kedondong juga di sebelah sono kan juga ada yudi. Betul. Jadi air Kedondong nanti udah ditahan dia. Nah kita tinggal yang jalan sini miring kan tuh, wah nggak bisa dong, tapi dia kan mereka tetap ada solusi. Iya, orang-orang insinyur, orang teknisi itu pinter lah, bisa lah itu nanti. Bisa. Karena kan kalau yang di Kedondong itu setelah ada jalan itu kan lewatnya lewat Sapir sebetulnya. Iya paham. Lewat Sapir, lewat ini Kasamira itu. Iya. Kasamira itu. Ini semua udah begitu, tapi yang mudah-mudahan nanti ke depan kita ini berproses semua. Karena apa? Dari pengalaman ini, termasuk saya ini memper. Saya dengan kemarin pemilihan lurahku jadi yang ketiga kali itu PR besar. Berat buat saya, tapi harus saya sampaikan apa? Dari kompetitor, wah lurah 2 kali kantor desa kok seperti itu. Nggak ada apa-apanya, itu kan dalam hati saya. Nunggu sampai setelah lurahnya aktif lagi, masuk saya. Tapi saya masuk pun harus ada pihak Mustika, sepuhnya yang dampingi saya. Di Mustika di Pasir Nangka pun ada sepuhnya orang Pasir Nangka, nggak Pak Lurah saja. Jadi kita biasa imbang. Akhirnya situ undang-undang saya utarakan, bla 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 bla. Ternyata respon Pak Lurah, udah Pak, udah cukup itu aja, intinya perbaikan kantor desa lah. Ternyata Pak, alhamdulillah kami sudah ngobrol sama Pak Camat. Ternyata kita nanti ini nggak diperbaikin Pak, kita bangun baru Pak di dekat SD Kedondong. Sudah ada planningnya? Udah. Nah ini udah proses gambar Pak Sarnanto. Saya di situ takbir, langsung saya ucapin terima kasih semua itu yang orang itu nyata. Ingat, termasuk Pak Toto, Pak Lurah sana ini. Ya bersyukur kan, yang kita ada unek-unek niat, ternyata udah tahapannya udah dijalanin, itu subhanallah. Nah dari situ bahkan kemarin hari apa itu yang saya sakit, itu kan peletakan batu pertama. Oh subhanallah bagus, itu kan nyata, nggak hoak gitu. Nah itu benar. Jadi nanti di samping itu kantor desanya tingkat, nanti juga ada BSG. Terus lapangan di sono juga udah diratain sehingga dia lebih luas. Pengen saya sono pun dibangun lapangan mini. Stadion mini itu jadi lebih ini lagi lah, ya lebih eksklusif lah gitu. Jadi di Pasir Nangka itu nggak terlalu kelihatan kumuh kayak kemarin kan lapangan kok kayak. Nah tapi subhanallah ini pergerakan untuk perbaikan bagus. Karena apa? Tak amatin antara warga Mustika dengan orang-orang kampung setempat itu udah saling sinergi, nggak ada yang kayak dulu begini tuh. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Makanya
ya termasuk kita dianggapnya pendatang apa kalau Pak Wajri nggak mau kita sama ini ya cuman kan akhirnya tetap kita tetap tahu diri lah, kita main cantik nggak merosot kita udah kotor ini lo saya pokoknya ya main cantik aja. Kalau dia mau tetap merasa ini ya nggak apa-apa, udah monggo. Yang penting hubungan kita itu baik semua. Siap. Baik semua. Makanya orang-orang yang maaf tanda kutip ya kurang ini sekarang banyak yang menyadari. Saya senang lebih santun-santun, ketemu juga yang dulu ibaratnya ada pengalaman, ketemu naruh motor sebentar, wih teman-temanku pada ke Mustika, saya kan motor taruh, bosnya itu apa, ojek, muat, ya saya arahnya ke kelurahan, fisiklinya ini, udah urusannya Pak Lurah langsung dibel langsung, ketemu sebelum, pada saya. Saya cuma numpang sebentar, nggak akan ikut narik ojek ngambil penumpang. Ya itu, nah ini karena sebentar, tapi ya itu yang itu banyak. Tapi alhamdulillah. Karena nggak kenal. Iya betul. Jadi ya kita tanggapi dengan senyum aja lah. Kalau kita langsung emosi apa kan jadi rame, tapi nggak usah, nggak terlalu penting. Maaf kita terima kasih tadi udah enak. Jadi informasi tambahan juga Siap. ya. Untuk pengecoran jalan utama yang 300 meter itu kan lanjutan dari jembatan sampai ke Tokoyan 300 berarti 300 meter kan itu 600 total. Ya 300 meter lah kanan kiri, tapi kan Ya, kanan 600 kiri kan, ya. kanan kiri itu kan. Nah itu nanti kan mudah-mudahan sih benar, insya Allah kan nanti akan dimulai di bulan Oktober. Alhamdulillah, berarti hampir sama. Tadi siang, alhamdulillah saya udah tanda tangan lagi untuk proposalnya Pak D. Jadi untuk kelanjutan sampai pintu gerbang. Yang pintu gerbang, ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih, yaitu kelanjutan dari yang tahun ini kan akan diprogres lah untuk pengeboran jalan yang 300 meter. Proposal yang tadi siang itu nanti akan lanjut untuk tahun depannya. Itulah mudah-mudahan sih nanti itu udah dilanjutkan. jadi yang seperti ini yang kita harus patut syukurin apa? Tahapannya itu jelas. Ini udah nyambung lah. Itu subhanallah. Ini yang benar. Kita harus banyak bersyukur. Terima kasih kepada Allah, kepada semuanya. Makanya saya tanya, ya Allah, mudah-mudahan warga Mustika Raya ini guyup rukun semuanya, nggak ada gap-gapan, subhanallah. Itu kita juga di forum ini kita sampaikan, insya Allah lah. Makanya mereka udah mulai saling nahan lah, alhamdulillah. Kalau kita cuma gontok-gontok, buang-buang energi percuma. Tapi diem-diem malah kinerjanya jelas, saat ini jempol, 2 jempol malah itu udah mulai kelihatan orang-orangnya yang oh ya ini sosial tinggi apa tanpa pamrih, itu mulai kelihatan. Jadi saya senang sekali, bahkan dia nggak hitung-hitungan keluar harus beli rokok sebungkus 2 bungkus, 2 orang yang ditemui, subhanallah. Itu nggak ada budget-budget yang ini, itu nggak ada, subhanallah. Itu saya bersyukur. Ya memang apa ya, perjuangan perlu pengorbanan itu harus itu. Jadi enggak ini kan nanti pun kalau ada pertemuan dengan nanti ditemui yang keterlibatan RT RW tadi di Bantarpan, kita berani apa patungan, maksudnya untuk yang di sono mau yang kopi semua itu dari kita, karena kita yang minta agar dia itu memahami bahwa kita itu wilayah gitu. Intinya itu nanti clear, itu urusan nanti yang tim yang nyampein semua. Nanti diundang loh Pak RW, rencana RT RW. Jadi kalau nanti kita bisa di DSG bisa ngumpul semua, terus itu penyampaian keberhasilan, terus nanti stepnya ke depan apalagi tahapannya itu subhanallah, itu kita harapkan. Dia pun mereka siap lanjut lagi untuk perjuangan di Mustika Raya. Ya kabar-kabar ini ya bahagia. Makanya walaupun saya habis sakit kemarin jam 10 tepat waktu selesai, yang lainnya pulang masih sisa 4, akhirnya sampai hampir jam 12 nambah lagi depan rumah setengah jam, tidur itu jam 1 saya. Tapi alhamdulillah dikasih kesehatan. Sekarang saya makan pun udah mulai enak, seger.
tadi bisa ngumpul di tempat hajatan pagi sampai siang. Nah setelah dulu ada tamu sampai mau maghrib, ya alhamdulillah nyambung. Itu makanya intinya saya ajak sharing itu pertama ini yang urgent ini masalah penanggulangan banjir. Nah setelah ini nanti terrealisasi kita lanjutkan yang pengecoran lah, peninggian jalan lagi kan gitu. Itu ya tahapannya itu. Mudah-mudahan semuanya dipermudah sama Allah yang pergerakan positif kita. Jadi nanti turun dalam perjalanan itu suara-suara negatif itu nggak usah kita itu. Saya sampai kemarin ya bukan ngajarin Pak Ustadz, EKM ini orang Ustadz lagi. Biarkan anjing mengolong, kapilah tetap berlalu. Mendukung semua, alhamdulillah. Monggo sambil ini, oh Mbak lupa. Break-breaknya sambil maaf ya. Jadi kan gini ya. Temenin. Pak Erwin Nurman, kalau begitu berarti ini saya kasih kopinya ke Bapak. Nanti minta tanda tangan warga Terus yang RT 1 ya. Nanti nggak perlu kita rapat lagi. Nggak usah. Langsung aja ya. Karena mereka kan pernah kita ajak rapat, itu Iya. orang tahu. Iya. Cuman karena kemarin kan Ada karena sini wacananya yang seperti rapat itu. pertama ada di sini juga. Iya. Lampirin yang waktu di Iya. balik Blok B, ya. iya. Lampirin Itu lebih bagus. Iya. Jadi nanti saya menghadap akan lebih enak, termasuk Ya. masukan-masukan dari PAM tadi. Oh, subhanallah. Jadi dia pun akan Ya. lebih. Udah siap dari pihak oh, Pam kita udah udah siap, tinggal nanti Iya. akan informasi dari kita lah gitu ya. Atau kalau kita udah dapat informasi dari pemerintah daerah kapan mau eksekusi pengerjaannya, tinggal kita informasiin ke pihak PAM. Mereka udah siap timnya untuk mengawal. Syukur-syukur nanti setelah silaturahmi yaitu ada kabar baik diskusi tadi. Iya. Itu alhamdulillah, tapi pihak kepala dinas pesen Pak, walaupun itu nanti jadi jangan digembar-gemborkan dulu. Ya. enggak lah. Takutnya kita mau eksekusi kok ada perubahan, dia malu nggak mau. Coba dia ngambil Intinya- setelah ngambil baiknya tadi. Iya. Intinya sih ya kita istilahnya menjaga. Betul. Sama menjaga, Ah, nggak perlu di iya. sampai di Makanya kita internal kita ini aja ini dulu. terus Yang penting itu begitu proses pengerjaan jalan baru ya, kita baru nggak kita masalah baru- persiapan semua. Warga udah nggak kaget lagi. Jadi, Betul. ya, yang penting warga sekitar jalan yang memang terdampak untuk dibongkar Sudah itu paham. sudah paham semuanya. Termasuk info ini tadi, loh kok 100 tadi adik kan tanda tanya. Yang petingginya aja ngomong, itu lanjut Pak terus. Kok ini tidak, nah itu nanti ya bisa. Ya itu 100 itu kan hasil Musyawarah. musyawarah. Maksudnya Ya. tidak ada ini, nggak ada kiri Tidak ini ada. lah maksudnya. Oh, tidak betul. ada Tapi- supaya tapi- tidak ada iri. Tapi nanti izin ya, kalau nah ini saya ulang lagi. Hmm. Kalau nanti kok ini kok dealnya 100 ya kita, kalau saya prioritas yang blok B dulu. Karena itu wajib. Yang blok C Karena kemarin kan kita Iya. sudah ngobrol dengan Pak Ustadz Jenduri, tanya kan yang terdampak di sana. Memang beliau pun bicara seperti itu. Iya. Yang terdampak itu sebetulnya air itu meluapan dari blok Masalah B. ya, masalah di Iya, blok B. pengarang air Kan- dari atas. Ya intinya kan kalau warga blok sini paham, Iya. paham nggak silakan. Kalau kita kan gitu. Iya. Kemarin itu kan kenapa kita dari dinas kan memang 200 meter, kenapa kita ajukan jadi bagi dua, Bagi dua. gitu kan? Supaya memang waktu itu kan memang takutnya dari warga itu ada kecemburuan. Kenapa itu di deretan blok C enak bener itu nggak dibongkar-bongkar, sementara di blokku yang udah dibongkar-bongkar, takutnya begitu. Di sisi lain alasannya adalah karena sumber masalah itu adalah Di ada blok di B. blok B. Sementara RAB ataupun dana yang Budget ya. yang di itu adalah budgetnya blok C. Ya. Gitu Pak Ade. Gitu. Jadi budgetnya itu adalah budget anggarannya blok C yang 200 meter itu. Ya. Nah, sehingga kita mengusulkan
200 meter dibagi 2 aja. Mereka sih kemarin sih ya nggak masalah sih, kita yang penting ada kesepakatan aja gitu. Cuman Judul alamatnya Blok C. cuman karena ya nggak masalah kalau saya judul dimanapun, yang penting kita menang. Cuman persoalannya kalau ini nanti dibagi, toh yang di sini permasalahan kan belum terselesaikan, ini tetap Ya. bagi-bagi kan kita rugi. Makanya nanti kalau memang anggaran yang diturunkan adalah 200 meter saja, kalau misalnya itu dialihkan ke Blok B, tentu kita harus sosialisasi ke warga yang di Blok C supaya mereka paham. Betul. Ini bantuan memang anggarannya Blok C RW 8, tapi karena memang sumber masalah banjir itu adalah datangnya dari Blok B, sehingga kita harus menjelaskan mereka ini kita pindahkan ke Blok B saja. Ya, mudah-mudahan mereka kan mau. Ya udah ini Gitu Pak De. ini kan lagi berandai-andai ya. Iya. Nanti gini, ini setelah saya menghadap silaturahmi sambil saya nego, syukur-syukur Blok C, Blok B sampai di Mas Nur semua. Ya, Oh, alhamdulillah itu ya, yang kita harapkan seperti nanti itu. secepatnya saya informasikan. Ya, Jadi itu berarti kita kalau nggak memang usah dari titik nolnya kan perempatan jalan, benar-benar tarik ke belakang sampai depannya belakangnya Ustadz Iya, Nur. iya. Nah itu alhamdulillah banget. Jadi potensi penyelesaian masalah udah pasti akan insya lebih Allah, besar betul. lagi, Makanya udah nanti lebih saya selesai. akan jelaskan ke pimpinannya. Ya, Gitu. nanti mohon di siap Pak D, kita supaya share nanti silaturahmi dan lain-lain. syukur-syukur ya itu tadi berarti kan kalau itu kan berarti ada tambahan tuh 200 betul. meter Iya. dari Blok C dan 200 meter Blok B ditambah pesanannya. Bahkan jujur, saya nyadar ini proyek besar, kenapa? Ya. Termasuk jembatan kan digali, Iya. dibongkar, dia bikin baru lagi. Cuman nanti harus disampaikan juga Pak D. Ya istilahnya kan sekarang budgetnya itu kan 400 meter nih, istilahnya judulnya kan 100 meter dari perempatan ke sini, 200 meter dari perempatan ke dalam, kemudian 200 meter dari ke danau. Ya. Nah, itu kalau misalnya mau dialihkan, jangan sampai yang ke arah danau itu Ya, jangan nggak ada. Oh enggak, ada. itu Terus, prioritas. ya, itu enggak ada. prioritas. Di situ dialihkan, ditiadakan, pindahin ke Blok B, jangan gitu juga. Jangan, Karena itu nanti prioritas. masalahnya akan Tidak selesai. malah menyebar ke blok, ke pasar, ke Jangan jalan kalau kita utama. bicara kan hulunya dulu yang kita. Ya. Iya. Makanya Nah, gitu. kenapa saya proyek itu mulai minta dari danau, Iya. itu biarin terselesaikan baru naik. Ya, Dapatnya jadi berapa? pokoknya yang dari jembatan ke arah Ah. danau itu jangan diutak-atik. Itu harus tetap terrealisasikan. Iya, ya. betul. Supaya nanti itu karena itu bisa menyelesaikan banjir yang ada di jalan utama nanti yang utuh gitu. Nah, Karena- tinggal nanti yang dari perempatan ke dalam ke Blok C, nah itu silakan nanti Pak disampaikan apakah itu tetap 200 meter Blok C-nya apakah nanti bisa tambahin lagi sampai ke Ustadz Nur itu kurang lebih berarti mungkin 200 meter. Iya, betul. Berarti kan 400 meter kanan kiri kalau memang gitu, atau memang 400 meter di Blok B saja Ya. misalnya gitu. Nah seperti itu. Nah kalau emang nanti yang disetujui 400 meter cuma satu jalur aja, berarti ke Blok B aja. Iya. Nah, Nanti kita sosialisasi. kita sosialisasi dari tanya Pak Jainuri. Memang saat pengukuran dulu itu mereka nanya sumber banjir ini, ya saya omongin itu yang sampai gundukan koral. Ternyata setelah jalan, Pak kalau saya tarik sampai sini gimana? Oh alhamdulillah, Ya. saya lebih senang, setuju karena dampak banjir mulai dari sini sumber masalahnya. Dan Nah, kemarin akhirnya dia mulai ngukur dari situ. Ya kemarin yang sudah disampaikan ke saya, gambarnya juga dilihatin ke saya. Gambar itu adalah hanya 200 meter. Siap. Yang toh- dari perempatan ke Ya. Blok C dalam itu. Nanti Nah, mudah-mudahan
kalau emang ada perubahan ya alhamdulillah. Iya. Berarti nanti syukur-syukur RAB-nya Saya- kita bisa terselesaikan. iya itu Iya. otomatis bisa Iya. langsung selesai itu masalah, mudah-mudahan Betul, betul. banjir udah nggak istilahnya paling nggak Karena kan gitu, kalau 60% udah teratasi. kalau kita bicara kanan dulu atau kiri dulu, Mm. nanti kita lama lagi nih buat perbaikan jalannya kan gitu. Iya. Iya, kalau drainase blok B beres itu sebenarnya tuh air udah lancar kebuang Iya. langsung itu Iya. udah. Kalau air ini nggak masalah, yang blok C itu nggak terlalu Betul. masalah. Iya. Itu sunnah lah. Cuman Nah. memang bukan berarti saluran air di deretan blok C itu tidak masalah, juga enggak, karena drainase di blok C itu juga sama-sama penuh Pak De. Karena Dan iya, kita bisa karena melihat dari Iya, tadi. depannya seluler, Iya. dari depan Pak Bintang ya. Ah. Itu air itu udah nggak diem aja. Udah Iya, pendangkalan. karena ini Udah di sini ini pendangkalan. rendah, sono Oh, naik, iya. jadi sedimentasi ngumpul di sini. Betul, iya. Kalau nanti ya memang kita Lebih baik mah memang harus berkelanjutan. tetap dikeruk. Iya. Itu di blok C juga itu tetap harus dikeruk supaya nanti lancar. Kedua jalur itu tetap lancar. Ya syukur-syukur, ya itu tadi pasang unit itu kan bisa diratakan. Oh itu lebih. Ya, mudah-mudahan. jadi kemarin itu saya juga sudah diinformasikan dari dinas Yudit itu nanti ukurannya kan yang ukuran 80 cm. Yang ini. Meternya ya 80 cm, ke bawahnya sekitar 70 cm. Nah gitu. Jadi nanti mereka kan akan mengeruk drainase itu tentu lebih dari 80 cm itu lebarnya Pak De. Iya benar Nah, karena mau masukin unit tadi. ya karena untuk memasukkan Yudin. Nah nanti dia juga bilang yang akan dikeruk bukan di Rumahnya. yang di depan rumahnya warga, tapi kena ke jalan. Jadi jalan itu akan kena kerukan, dilebarin lah gitu, itu Iya, iya. sekitar 20 cm. Ya 20 cm jadi kena keruk. Nah makanya itu kan nanti akan berkaitan dengan pipa pump gitu, karena pipa pump itu adanya di mana itu di bibir drainase yang drainase, jalan, ya. bibir posisi jalan bibirnya itu. Iya. Nah makanya nanti ini yang harus diantisipasi oleh pihak pump gitu kan, nanti jangan sampai nanti pada saat pengerukan pipa pumpnya itu kencet lah. Iya. Ini kan beko kan Iya. lebih kuat kan tekanannya. Kalau kena pipa peralon aja yang bahannya peralon pasti potensi pecah itu ini. Nah itu yang nanti kemarin juga disampaikan seperti itu. Dan nanti jadi yang dikeruk itu 20 tambahin 20 cm, tapi yang di bagian jalan ke jalan rayanya itu. Ini nanti lebih ke teknis ya. Iya, Nanti kita teknis. sambil jalan. Yang prioritas ya ini setelah ini jadi, aku minta kopiannya, termasuk yang hasil-hasil notulen rapat pun lebih bagus. Nanti aku ini ya mudah-mudahan ini selesai, saya juga secepatnya. Siap. Syukur-syukur saya nanti juga cepat dapat kabar bahagia nanti ya kita sampaikan. Walaupun Saya- tadi Kalau boleh sekalian minta tolong Pak De. siap. Ini kan ada tanda tangannya Pak Saroni. Saya belum sempat ke sono. Nah kebetulan aku lagi janji tadi, Pak nanti saya bel aja karena biasanya kan ada tamu-tamu khusus apa Iya. segala macam. Nanti Nanti- saya malah mau dibel, nanti saya bawa sekalian. Nah ini tak kasih Pak De. Siap. Biar nanti tanda tangan di Siap, sini siap. Pak Saroni lebih kuat. Betul. Karena memang banyak harus ada Iya, banyak yang Nah, dikomunikasikan Iya. biar nggak miss lah. Ya paling nggak kan Pak Iya. Lurah juga harus tahu Iya. berita acaranya ini udah Iya. kita buat, ini Siap, udah siap. disepakatin oleh warga. Beliau biar tanda tangan di sini. Siap, siap. Nanti jadi dia mengetahui juga. Nanti saya sekalian nggak apa-apa. Iya siap. Nanti Pak De bawa aja. Ini aslinya soalnya. Siap. Nanti yang buat yang RT itu berarti udah ya. Nanti aku tinggal nunggu aja kopiannya.
Ya, nanti yang dari RT 1 berarti Pak RW ya. Bukan sini. Ya. Satu sama RT 8. Kenapa sudah ada? Oh iya, RT 8 udah ada. Sudah. Oh ini udah ada? Udah ada. Oh udah, alhamdulillah. Tinggal aku nunggu yang lain. Dari RT 1 aja. Satu di kita RT 9, RT 11 Ya. sama 12. Ya, 12 sudah ada. Udah ada, alhamdulillah. Tinggal RT yang 11 9 aja. Ya sampai 9 Sampai ya. Siap. dari parpol seluler ini udah tanda tangan. Oh, Karena alhamdulillah. kemarin ikut rapat. Parpol seluler. Tinggal sebelahnya berarti sampai dengan Pak RT mana tuh ya? Pak Warsono. Pak Dia pun Warsono. itu CS-nya Sono juga. Ya, Ini aja alhamdulillah. Pak Warsono. Link-linknya Oh, iya. udah. Itu seperjuangan juga. Jadi kebetulan setelah kita saling mengenal tuh, lu ting. Oh ya alhamdulillah saling sambung menyambung itu. Ya. Jadi makanya saya ngomong dengan persatuan insya Allah kita tambah kuat. Intinya itu aku ngajak sharing ini. Iya. Nah kedepannya pun nanti kalau seandainya ada rapat forum RW saya minta bantuan tadi yang penerangan jalan itu minta diajukan aja tadi masukannya itu ke Dishub. Yang kantornya yang Balaraja tadi. Nah, insya Allah itu nanti Tapi ini aja, padahal kita sudah ada grup Pasir Nangka, Mustika kan nih. bukan ini yang pengajuan itu ke pengajuan Mustika. Iya, Enggak pengajuan ikut Mustika. yang Pasinangkan, Oh, gitu. internal kita Oh, internal ini. kita. Nah, kan Oh, gitu. penerangan Enggak, jalan maksudnya yang ini, Grup kita. penerangan jalan yang Mustika. Yang Mustika, iya, betul. Iya, itu. Termasuk ya blok sana, Mata Jadi, Mata Gara. Boleh. Rencana kita itu begini Pak D. Ya. Setelah jalan utama dari jembatan sampai pintu gerbang itu dicor semua kanan kiri. Tahap berikutnya kita mengajukan proposal di jalur tengah. Itu nanti akan dicor juga. Iya. Itu tahap yang ketiga nanti selanjutnya Iya, sih. siap. Nah nanti setelah itu mungkin akan lampu penerangannya. Siap. Cuman lampu penerangan itu di mana nih? Apakah di tengah atau di pinggir? Nah nanti kan itu harus ada pembahasan di tingkat forum RW dulu nanti gitu. Kalau estetikanya, kalau itu tengah udah dicor jalan, Nggak ada. berarti ini nggak ada, Nggak harus ada di tiang. pinggir, harus Harus di di pinggir, pinggir. tiang itu harus di pinggir. Iya. Pinggir kanan kiri. Ya. Nah, itu. Jadi nanti itu tentu akan dibicarakan di tingkat forum juga karena itu menyangkut semua ya. Kalau itu kan nanti mungkin sampai dari semua ya. Itu nantilah kalau Iya, lampu siap. masih apa, yang Ini penting anggap aja. yang ini udah ya, Ya, udah. clear, seal. Iya. Terus memang masalah-masalah kita di lingkungan ini banyak, termasuk pasar kan pembersihan pasar segala macam. Bahkan sudah masuk ke Pak Camat. Tapi Pak Camat sangat bijak. Betul. Seandainya itu mau dibersihkan nih, tapi tolong carikan tempat itu sebuah nolok Pak Camat itu tak Iya. acungin jempol. Orang dia juga belajarnya di sini kok. Dia berhenti lihat ikan yang itu yang apa ya sebenarnya buat makan langsung udah enak sih itu yang di depan kan itu yang seberangnya apa danau itu kan udah matang tinggal udah ikan matang itu buat kucing pun ya bener jangan takut. Tadinya itu saya ngasih masukan ya untuk yang jalur tengah itu cukup yang dari perempatan sampai pintu gerbang. Jalur tengah itu dicor semua gitu. Ya. Nah yang dari perempatan Ke sini, ke danau itu tetap aku sih ada pemikiran seperti juga Pak D. Cuma nanti ya itu kan terserah bagaimana. kalau saya seperti itu pun mendukung Ya. karena apa saya itu kalau kehilangan satu pohon itu rasanya saya kehilangan juga lingkungan saya karena itu buat Masalahnya gini, selain pohon, pedagang, ya secara memang sih kita kan ingin wajah Rapi lah, pada lingkungan. saat kita masuk Mustika itu rapi, bersih Aku gitu ya. setuju. Tapi di sisi lain, di situ kan sudah ada pasar, pedagang-pedagang sudah banyak yang berjualan itu di situ gitu ya. Artinya ya memang kalau kita menggusur pedagang itu bener kata Pak Camat, carikan tempat pedagang itu mau direlokasi di mana. Jangan kita gusur-gusur aja tapi tidak memberikan
solusi mereka itu mau jualan di mana. Karena memang sebagian dari pedagang itu ya warga kita juga, memang ada juga dari warga luar. Tapi sebagian yang warga kita itu bahkan itu mata pencarian mereka ya di situ dagang itu. Tapi Jadi dilema gitu Mas. tapi masukan juga rata-rata itu banyak kan dari luar. Ya. Yang dari kita pun itu banyak kan pengontrak. Jadi iya. dia pintar sebenarnya juga. Nah, cuman sama-sama nanti pohon dibuang itu dicor, itu kan gusur-gusur juga sebenarnya. Iya. Kalau lihatnya begitu sebetulnya. Kalau saya, kalau tadi yang kita main indah cantik, sama-sama itu nggak boleh dagang di tengah, nanti kan dia usaha. Aku nyempil di yang tadi ada ruko-ruko kan salah nyempil ya. Nah, itu nanti tengah ada program pemagaran pun indah buat taman, itu pun nggak akan buat dagang orang. Itu nanti ya kita sama-sama sosialisasikan. Insya Allah itu juga Ya, tanaman jadi kesejukan alternatifnya kita. ya seperti itu Jadi dari perempatan ke pintu gerbang kita jalannya luas nih. Ya siap, karena memang ini suka macet. Ya, jadi nanti nggak ada jalur tengah itu bersih, Nah, tidak ada lagi. Aku seneng ini memang itu. buat keindahan. Ya, bagaimana, keindahan nanti itu. Bahkan ini. Tadi siang saya itu udah ngasih foto kan. Tadi siang itu nyemprot Pak De. Ya. Saya Pak Jakin sama Pak Sabar nyemprot rumput yang ada di jalur tengah itu, Pak. Terus jadi semprot dari ujung ke ujung sampai pintu gerbang. Tujuannya ya supaya rumput itu memang mati sih. Jadi itu kan enggak rimbun banget nih. Kita bersihin ya. Ya bersihin, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Akhirnya tadi itu ya udah tak beli obat itu Roundup. Nah, udah sampai di situ tengah-tengah tuh ada ibu-ibu. Pohonnya mati. Dia nanam apa ya? Nanam ubi atau nanam singkong atau nanam apalah gitu. Semprot. Marah-marah kan? Marah-marah dia. Pak itu jangan disemprot, saya udah nanam itu untuk penghijauan saya gitu. Nah, Pak Jakin kan marah-marah juga, orang saya itu kan memang bukan tanahnya dia gitu kan. Akhirnya saya ditelepon, saya lagi di balai warga tadi siang itu. Lagi di balai warga, ya udah saya ke situ. Saya samperin kan ibu-ibu. Bu, maaf nih, ini kan jalan utama. Ini biar kita bersih, biar ini ya. Bukan begitu Pak, saya itu udah nanam ini dari dulu. Aduh saya kalau sama ibu-ibu udahlah, gua mendingan pergi. Blok D apa blok C? Blok yang di blok D. Udahlah Bu, ya terserah lah, pergi saya. Kalau sama ibu-ibu mendingan lah. Ya udah, tapi memang sudah kena semprot. Ini yang lab yang tadi udah beres ya. Iya. Kita ngobrol ringan aja Ngobrol udah ringan. ini. Udah ngobrol ringan. Gitu. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan apa monggo lah kita. Sambil ini sambil. Itu juga ada. Kalau saya boleh tanya nggak ini? Ya, silakan Pak Agus. Itu apa yang di jalan depan masuk ke dalam itu kan antara in sama outnya kan belum berjalan. Iya. Oh iya. Iya toh? Nah itu yang saya lihat kemarin itu tak amati gitu. Ternyata yang masuknya sama keluarnya itu ya kehalang, taman itu terlalu gede. Iya. Tamannya terlalu gede gitu. Itu bisanya Numan ini mempengaruhi marketingnya beliau nggak, atau ada ini itunya nggak tahu kan? Kenapa itu nggak dikecilin tamannya gitu? Iya. Jadi masuknya itu gede, keluarnya juga gede, yang paling depan jalan raya, pas jalan raya itu. Ya, yang Artinya taman. tamannya dikecilin. Kalau tamannya dikecilin, masuknya luas, keluarnya juga luas. Kemarin kan udah dicoba itu, sesuai dengan tanda kan. Iya. Masuknya lewat sini, keluarnya lewat ini, nggak jalan karena macet, Iya. macet total. Jadi Nah masalahnya itu udah ada yang mikirin belum itu mas? ya, jadi itu sempat kita pikirin dulu Pak. Itu udah waktu zamannya Pak Mojo. Ya, waktu Portalnya zamannya masih Pak ada itu. Mojo, Hmm. itu sudah kita pikirkan waktu itu. Akhirnya kan kita buat rambu-rambu kan. Iya. Kita buat rambu-rambu yang ini Mas. harus lewat sini, harus lewat sini, sampai gitu kan. Memang waktu itu tujuan utama kita bukan ke sana dulu. Tujuan utama kita adalah waktu itu hanya
menyelesaikan yang jalur tengah dulu. Dan sampai sekarang kan jalur tengah juga belum terselesaikan. Itu juga pernah kita memang sudah kita wacanakan. Jadi nanti setelah jalur tengah itu selesai, pengecoran selesai, memang nanti di pintu gerbang itu harus kita tangani. Jadi kemungkinan nanti kita akan dilebarkan, kemudian nanti jalurnya itu kita tertibkan. Bahkan itu juga kemarin pernah kita, kalau kita mau masuk ke Kasamirah nih Pak, yang Kasamirah ya, yang blok A itu, blok sebelah sini, itu kan kita harus menyeberang jalan dulu kan, jalan raya sedikit, berapa meter baru masuk kan. Nah itu juga pernah saya waktu itu pernah saya wacanakan, kita di depan pintu gerbang itu kita membuka jalan. Ya kan di situ kan ada pedagang-pedagang tuh. Kita akan buka jalan di situ untuk aksesnya langsung jalan. Jadi kita kalau mau ke Asam Merah itu nggak harus keluar dulu, tapi dari pintu gerbang bisa langsung ke dalam. Begitu juga kalau ke Asam Merah mau ke dalam Mustika nggak perlu lewat jalan utama. Itu memang sudah pernah diwacanakan Pak. Cuman memang masih itu prioritasnya belakangan. Yang urgent dulu. Karena kalau kita lihat juga sama. Itu udah zaman dulu Pak, waktu zaman Pak Atmojo. Kesadaran berlalu lintas warga juga nggak paham. Jadi Iya. yang keluar kemana, yang masuk kemana. Karena sekarang tumpang tindih. Sampai dulu saya kan pernah mendirikan yang 212 Mat itu kan Pak. Ya, waktu itu saya pernah mau barter itu. Jadi 212 Mat kan waktu itu kita punya akses tadinya itu, punya akses di samping setelah ruko ke pintu gerbang ada akses. Nah itu tadinya mau kita depannya itu yang depannya gerbang sih, tapi kita barter dengan di situ. Tapi waktu itu memang Pak Alfa belum boleh. Ya sudah, kita belum bisa berjalan. Tapi ya kita ini ya terkait masalah Kasamira, saya juga ingat desas-desus nih ya. Di Kasamira itu sebenarnya warganya minta akses untuk Mustika. Karena gini, kalau kita bicara Kasamira itu kan bagian dari Mustika. Kalau dia bilang kamu perumahan mana? Kasamira, orang nggak bakal tahu. Tapi kalau perumahan Mustika pasti orang tahu semua gitu kan. Nah sekarang dia seakan-akan protes ke kita. Ini saya diakuin orang Mustika enggak gitu. Sedangkan aksesnya dari depan. Saya bilang ya tergantung lingkungan situ lah. Sebenarnya kan dulu udah ada akses jalannya. Sebenarnya sampingannya Bakar Pak Koman itu juga jalan. Cuman itu dijual belikan akhirnya. Terus yang sini sayur itu jual belikan juga. Nah ini oknumnya siapa? Itu. Nah sekarang warga Kasamira itu protes. Jadi minta akses ke Mustika gitu kan. Ya saya bilang ya tinggal kamu bikin surat, istilah petisi dari warga yang diajukan ke Forum RW gitu kan, nanti biar kita yang menyelesaikan. Ya terutama ya ke RW Blok D. Karena kan kalau kita bicara RW Blok D, tinggalnya kan di Blok D. Kalau ke Kasamira kontrak kan harus ke depan kan gitu kan. Iya. Saya udah ini dengan desas-desus lah terkait Kasamira itu seakan-akan diasahkan gitu oleh Mustika. Sebenarnya kan mereka yang buat seperti itu kan gitu. Saya bilang coba koordinasi dulu dengan Pak Teguh, nanti melalui Forum RW nanti kita bantu terkait masalah penyelesaian kalau kita akses ke sana ke sini gitu kan. Karena kan dulu kan juga udah ada aksesnya, cuman kan karena terkait masalah keamanan kan akhirnya kan ditutup semua kan ini. Gitu Pak. Udah pasti itu sudah dipikirkan semuanya. Kita sudah, cuman itu karena sama-sama melihat kan. Iya. Pasti udah tapi berikutnya gitu. Masih belakangan lah. Karena kita urusannya kalau pembangunan kan dengan pemerintah. Iya. Nggak mungkin kita swadaya sendiri kan. Iya. Jadi ya kita bertahap lah. Mana yang lebih urgent dulu kan sebenarnya gitu. Sama yang di depan SMN 6 itu masih lama nggak itu? Tahu nggak kita informasinya gitu, pembangunan untuk pelebaran. Kan iya baru mau wacokol minimal itu ya, minimal itu diuruk dulu SMN 6-nya itu pas yang lubang gitu. Itu bisa itu mengurangi kemacetan nggak Mas? Cuman memang yang belum tahu ya, mau dilebarkan itu yang mana duluan gitu. Udah ini tadi udah dibahas di udah depan, itu ya. Tapi mudah-mudahan setelah
balai desa kita jadi yang Oh, baru. iya, iya. Sekalian. sekalian nanti ada Kalian baru. iya udah pasti. Lanjutan dari balai desa, depan Iya. balai desa Nah. nanti Pak yang sedang Iya. dibangun. Udah pastilah, udah Iya, pasti sudah. intinya memang tunggu waktu aja. Iya. Semua udah dipikirkan, direncanakan, maksudnya udah. Tinggal tunggu waktu. Termasuk jalan tol juga itu nunggu waktu. Oh, Kan iya. sekarang udah nyampe Legok tuh. Hmm. Nah, Legok udah nyambung sini nanti. Rencananya mana itu kalau jalan tol? Lewat Ya sini lewat Cileles, Hmm. apa itu? Muter Mubarok terus tembus Alfatas itu, muter samping Toto baru sono. Itu Oh, tolnya rencananya. tolnya nanti yang ini besarnya ya di yang sekarang Egel ini. Dulu kan mau Tembusnya? Balaraja Barat dirubah karena sono kan banyak bangunan pabrik macam-macam digeser. Nanti Egel itu tembusnya. Egel. Baru ke arah Pantura. Ya negara semakin maju lah. Iya. Kecuali orang-orang yang masih ribut aja. Ya, itu yang bikin yang itu yang harus terus diselesaikan. Terkait masalah ini ada imbauan nih dari Iya, iya. Heeh. Pak Benar. Toto, Pak Iya. Sekdes kita terkait bendera One Piece kan kita kan sudah memasuki Agustus. Iya. Ya harapannya warga tidak memasang bendera itu gitu. Karena kan sekarang yang lagi ramai di medsos kan seakan-akan kan berontak gitu, tapi kan beda lah, kita tetap kalau kita bicara NKRI kan Iya. tetap harus NKRI kan, Iya. maksudnya kan gitu meskipun apa namanya jadi ini kan wah seakan-akan kita tidak puas dengan pemerintahan yang seperti itu. Sebenarnya bukan itu sih, cuma Saya bareng ini. setiap hari itu dari dalam, membangun dari dalam. Hmm. Kita harus cinta pemerintah, harus cinta yang ada dari RT sampai tiap hari berdoa malah. Ya. Dari RT sampai presiden. Orang di agama Islam juga begitu. Siapapun yang terpilih Dong, harus kamu. oke. Pokoknya intinya ya jangan negatif, merubah Jangan. dari dalam. Ya kita juga jangan sampai terpancing medsos. Nah, iya. Kalau kita pilih lah maksudnya. Jadi, Ada warga saya nih udah ada yang masang nih. Mana saya, tapi kalau sudah ada himbauan begini ya, nggak mau saya tegur itu. iya nggak boleh. Di grup udah ada atau share ada juga. Share himbauan terkait masalah bendera One Piece itu. Ya kita harus tetap menjaga 14 kebangsaan itu benar-benar wanti-wanti dari diri ke keluarga dan yang terdekat wanti-wanti itu. Karena banyak yang sekarang yang penting sekali Pak, penting sekali juga jangan sampai pribumi sama berumi diadu. Ini pokoknya selesaikan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam perwakilan. Jadi penting pribumi sama berumi tetap bersatu, jangan mau diadu. Kalau ada apa musyawarah untuk mufakat. Musyawarah. Carilah guru yang mengajarkan perdamaian, jangan mencari guru yang mengajarkan peperangan. Betul. Kita tidak menyebut siapapun orangnya, yang penting isinya. Jadi masyarakat Indonesia jangan sampai pribumi sama berumi itu berantem atau ribut. Penyelesaiannya ya kalau ada apa musyawarah untuk mufakat itu. Jangan, ini memang harus Pancasila ini harus benar-benar digembur-gemburkan. Jangan sampai mencari guru atau ngikutin guru yang mengajarkan peperangan. Tapi carilah guru yang mengajarkan perdamaian. Siapapun itu, kita tidak menyebut nama. Kalau udah pribumi sama pribumi diajarkan perang itu salah. Siapapun orangnya salah ngajarin. Karena yang mengajarkan peperangan ini salah. Tapi kalau pribumi sama pribumi bersatu, siapapun yang ngajarin ini benar. Itu yang wanti-wanti. Kalau dulure dhewe karo bangsane dhewe mau diadu itu kan kita kan bener-bener lupa leluhur. Kita dikasih kemerdekaan ya harus merdeka, hargai jasa leluhur. Perang cukup dengan udah dimerdekakan 17 Agustus 1945 selesai, tidak ada lagi perang Indonesia, merdeka dirinya, keluarganya, sesama dan Indonesia. Jihad tidak ada setelah jihad perang Badar, perang Uhud. Jihad binafsi ya iya. Jadi jihad setelah Kanjeng Nabi itu jihad binafsi. Nah ini harus benar-benar digembar-gemburkan. Jadi merubah mindset yang sudah terdoktrin. Ya. Ini luar biasa sulitnya. Perlu perjuangan bersama-sama. Lalu sekarang masyarakat kita Pak, bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa BEGO, TLOL, bahasa DUNGO itu udah menyebar. Ayo dari diri, keluarga dan yang terdekat minimal mendandani dari ucapan ini. Ini harus bersama Pak. Saya udah sampai ngadu ke sekolahan. Kewalahan. Lu di sekolah lu ngomongnya bahasa ANJNG, bahasa BEGO, TLOL. Lah ini gimana nih Bu anak-anak sekolah tuh Mas? Masih kita gimana ya? Ini harus bersama-sama.
merubah dari kata adalah doa, kemudian mindset pola pikir adalah doa, nanti larinya ke hati. Ini penting sekali ini. Harus bersama-sama nih merubah pola pikir atau omongan bangsa Indonesia itu. Biasa loh, DUNGU yang menyebarkan ini bukan orang biasa. Iya. Setelah standar oknum profesor. Iya betul. Tapi nggak merasa hatinya sakit waktu ia ngucapin DUNGU. Coba sekelas profesor di oknum kategori Ya, semoga mengatakan orang lain Iya. tapi hatinya nggak sakit. Nah ini kita berdoa jangan ada, kita ingin nyetop Pak. Jadi kita ingin nyetop, jangan mengucapkan kata DUNG, jangan mengucapkan kata BEGO, jangan menggunakan kata dasar. Kita ingin nyetop. Kalau yang orang lain monggo, tapi mulai dari kita yang nyetopnya gitu. Jadi mulainya dari diri yang ya kayak gini mulainya, ide-ide dan ucapan dulu. Ucapan dulu se-Indonesia, baru nanti setelah ucapannya positif, satu sama lain berdoa. Soalnya tiap hari Karena live ini. perkataan itu doa ya. Karena kataan dan doa. Minimal doakan RT sampai presiden, Pak Presiden. Tiap hari ya. Tiap live saya itu doa dulu untuk Pak RT sampai Pak Presiden. Berarti Bapak juga tak doain tiap hari. ini namanya Kopinya mungkin. Oke. Karena apa? Ini penting. Karena nanti kalau udah semua berdoa, nggak ada yang jelekin orang, Pak. Siap. Sama-sama. Ini loh sewu. Makanya ini PR bersama loh. Masyarakat kita loh. Di musola ngomong AJNG, Pak. Ngeri saya. Waduh, gimana anak kecil gitu? Gimana caranya? Ya mulai ide gagasan-gagasan ini bersama-sama. Mari dari keluarga. Terus saya tegur, bapaknya ngomong ngono, pantesan anaknya ngono. Ada yang begitu. Oh, tapi kalau orang di anak-anak temannya Mas Arya itu main ke rumah atau yang lewat depan rumah, kalau ada yang itu langsung saya tegur. Di depan rumah saya sama yang di rumah. Kalau lewat saya tegur. Anak sekolah nggak boleh ngomong gitu ya gitu. Penting itu Pak, dari kata. PR kita itu, dari ucapan dulu. Ucapan bisa nanti kembali ke pikiran, pikiran baru ke hati. Siap. Bersama-sama, PR bersama. Iya. Oke Pak Jarwo. Siap. Ya, intinya Hmm. proses kita bisa dilanjut. Siap. Kita minta di backup, Iya. di follow up sama Iya. Pak Jarwo Siap. melalui dinas ya. Syukur-syukur Iya. nanti ya bisa terselesaikan Iya. semua antara blok B dan blok C. harapan saya juga ketemu kepala dinas. Dinas Bina Marga atau Perkim? Bina Marga. Bina Marga ya. Kemarin di Bina Marga ya. Kalau kemarin iya, kemarin Perkim itu kan ngurusin yang TPU. Itu Oh. udah beres alhamdulillah. Udah ya kita ya kerja sama semuanya lah. Termasuk bantuan-bantuan hewan segala macam. Mungkin nggak, mohon maaf nih, bisa Ditutup. Oke, tak tutup ya. ditutup. Oke. Ada sesuatu yang Iya. nggak perlu. Kalau enggak saya juga ada acara ini. Ini ya saya tadi kan dengar suaranya Kang Mas kan lantang bahwa sudah sudah ini kan seneng banget. Artinya kan keren. Terus saya baru kali ini Kang Mas itu panjang lebar. Baru kali ini saya tahu aslinya gitu. Aslinya Kang Mas saya. Oh berarti kemarin sakit itu akan diisi. Diisi wahyu kemarin itu. Saya jujur ya, saya terima menyadari ya saya harus belajar ikhlas apa segala macam. Katanya kalau sakit diterima dengan ikhlas itu bisa menyembuhkan dosa-dosa kita. Iya. Walaupun saya nggak doyan makan, nggak doyan ya, Iya. ternyata kok Diisi wahyu. kesehatan lagi apa ya alhamdulillah. Diisi wahyu banyak. Saya juga mau ada kerja malam, makanya saya mau izin sekalian. Siap. Wah sudah selalu ya bapak-bapak ya. Terima kasih ya. Ini nanti tak share ini nggak apa-apa kok, ini nggak ada yang Siap, rahasia. apa-apa, Jadi ya. bagus. Nah, makasih ya. Terima kasih banyak, siap. Sukses selalu. Pokoknya ikut Sama-sama. bangga dan bahagia. Sehat bahagia dunia Iya, akhirat. amin, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sowan ke sesepuh lur. Ini ki lur. Matur suwun kirayu. Nggih, lanjut. Ini namanya Pak D. Sarwanto. Itu beliau ini Pak D. Sarwanto ini adalah malaikat tak bersayap karena menolong saya. Halo Kang Mas, semangat ya. Menolong saya
total uang nilai 360 juta. Tapi yang 20 juta udah tak balikin sih. Artinya tanpa tanda tangan, tanpa kata-kata. Woi Pak Zain, Pak Bupati. Hanya murni nolong. Ini luar biasa. Doakan beliau sehat selalu. Maka saya di dalam doa-doa saya ikut mendoakan dia. Pulang lebih seperti itu ya, yang dari YouTube dan yang lain, terima kasih. Semangat. Dimas, gimana kabarnya? Undangan. Nah, ini adik saya. Rokok jogetan rokok ya. Nah, ini adik saya, namanya Dwi. Balik nyanyi. Hah? Nyanyi 2 lagu. Nah, oke, yang dari sini cukup ya, yang dari sini. Yang dari sini cukup dulu, tak stop dulu yang dari sini, klik.